Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Ainun Mardia, dalam kegiatan kita Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang induktor dan transformator. Ya, kedua komponen ini merupakan aplikasi dari hukum-hukum yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari hukum Faraday, hukum Lenz, dan hukum Henry. Nah, sekarang kita mempelajari tentang komponen-komponen elektronik, yaitu induktor dan transformator. Sebelum kita belajar, kita akan tahu dulu kan bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama adalah anak-anakku sekalian harus mampu menganalisis besaran yang terkait tentang konsep GGL induksi diri pada induktor. Berikutnya, anak-anakku mampu menganalisis besaran-besaran yang terkait dalam konsep transformator atau biasa disebut dengan trafo. Yang terakhir, nantinya anak-anakku sekalian harus mampu menyelesaikan beberapa pemecahan soal tentang induktansi diri dan transformator dengan menggunakan beberapa persamaan. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk dalam konsep yang pertama, yaitu induktor. Coba perhatikan di depan. Apakah anak-anakku pernah melihat komponen-komponen ini? Ya, anak-anakku sekalian, komponen-komponen ini itu hampir semua dalam benda-benda elektronik itu dimiliki, ya, hampir semua. Nah, komponen-komponen ini disebut sebagai jenis-jenis dari induktor itu sendiri. Kita lihat satu-satu ya. Nah, yang berikut yang pertama adalah ada yang namanya iron core induktor. Ya, apa itu iron core induktor? Yaitu induktor yang intinya merupakan inti besi. Ya, iron core induktor. Berikutnya kita punya toroida core induktor. Kenapa dikatakan toroida? Karena bentuknya seperti toroida. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu selenoida, apa itu toroida, ya. Nah, sekarang karena bentuknya melingkar, maka dia masuk dalam bentuk toroida, ya. Berikutnya ada yang namanya air core induktor. Ya, ini intinya ruang hampa. Ya, seperti itu. Ini bentuknya ya seperti selenoida, memiliki panjang. Berikutnya adalah ada jenis toroida ferrite core induktor. Nah, mengapa juga ada toroida? Karena bentuknya adalah bentuk toroida. Ya, bentuk toroida, tetapi intinya adalah berbentuk ferrit, ya. Intinya ferrit, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita menentukan jenis-jenis induktor, maka yang selanjutnya adalah diaplikasikan di mana induktor ini. Nah, pertama, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Nah, pasti anak-anakku tidak asing lagi. Ini adalah gambar radio. Di dalam radio ini
terdapat komponen-komponen induktor yang memiliki fungsi tertentu. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah apa sih fungsi induktor di dalam komponennya? Fungsi induktornya adalah memfilter frekuensi, ya, memfilter frekuensi. Nah, itu berarti berada di antena atau berada di bagian pengecekan frekuensi pada radio. Bagaimana? Nah, sekarang kita lanjut. Bagian berikutnya adalah ada yang namanya komponen, yaitu relay. Relay ini berisi induktor yang berfungsi sebagai saklar, ya. Fungsi dari saklar ini adalah menghubungkan atau memutuskan arus. Jadi dalam relay tersebut anak-anakku sekalian ada juga berupa kumparan, ya. Kumparan itu merupakan induktor yang berfungsi sebagai saklar. Nah, berikutnya yang paling sering digunakan fungsinya induktor adalah dalam komponen yang namanya transformator. Nanti kita akan melihat lanjutan materinya adalah transformator. Nah, apa fungsi dari kumparan di situ? Di situ difungsikan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Ya. Nah, setelah tadi anak-anakku sekalian sudah tahu apa jenisnya, kemudian sudah tahu di mana beberapa aplikasinya. Sekarang anak-anak sekalian coba kita perhatikan apa sih sebenarnya itu induktor. Kalau anak-anakku perhatikan, ya, kalau anak-anakku perhatikan bahwa gambar-gambar ini memiliki kesamaan, ya. Gambar-gambar ini memiliki kesamaan. Perhatikan apa kesamaannya? Kesamaannya adalah berupa susunan lilitan. Pertama, ya, berupa susunan lilitan. Ada susunan lilitan. Yang kedua, susunan lilitan itu berasal dari kawat tembaga yang tunggal. Satu kawat dililit. Ya, seperti itu. Nah, setelah dililit, dia dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk yang namanya kumparan. Jadi kumparan itu adalah susunan lilitan, ya, susunan lilitan tunggal dari kawat tunggal yang dibentuk. Jadi induktor itu merupakan susunan lilitan kawat yang berbahan tembaga tunggal yang dibentuk sebagai kumparan. Ya, sampai di sini anak-anakku sudah paham apa itu induktor? Nah, sekarang induktor dalam bahasa atau elektronikanya itu biasa atau sering disebut. Jadi biasa orang tidak menyebutkan induktor, tetapi biasa menyebutkan koil, ya. Ada koilnya, atau dia biasa disebutkan reaktor atau cok, ya. Yang sering umum itu biasanya koil. Jadi ada koilnya, ada kumparan, berarti ada induktor di dalamnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apa sih sifat dari induktor? Nah, yang pertama adalah sifat dari induktor itu mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Ya, ingat, mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Nah, kemampuan dalam menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet itu yang disebut dengan induktansi. Jadi kemampuan komponen induktor dalam menyimpan energi dalam bentuk medan magnet itu disebut induktor. Nah, selanjutnya sifat berikutnya, medan magnet yang ditimbulkan tersebut, ya, dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi medan magnet dalam kumparan itu bisa tersimpan dalam waktu relatif singkat. Nah, berikutnya energi dari medan magnet dapat berubah menjadi tegangan listrik. Nanti kita lihat bagaimana bisa timbul medan magnet, kemudian dari medan magnet itu bagaimana bisa timbul tegangan listrik.
konsep ini berdasarkan prinsip dari induksi berdasarkan hukum Faraday. Ya, mari kita lanjut untuk melihat bagaimana sih caranya menyimpan atau bagaimana munculnya medan magnet. Perhatikan gambar, ya. Di gambar ini ada tegangan AC bolak-balik. Ya, ciri-cirinya ini ya, tegangan AC bolak-balik. Nah, itu artinya arus yang keluar dari tegangan ini bolak-balik. Ya, awalnya masuk, berbolak-balik lagi potensialnya, kemudian masuk. Itu maksudnya. Berikutnya dihubungkan dengan kumparan. Ya, induktor lilitan yang biasa ini dilihat sebagai selenoida lilitan. Nah, pada saat aktif, nah, maka ada arus yang bergerak masuk di dalam kumparan. Begitu juga kembali lagi bergerak masuk, ya, pulang balik. Nah, karena ada gerakan di dalam kumparan, maka di induktor ini muncullah medan magnet. Ya, ingat konsepnya Henry, ketika ada perubahan arus dalam kumparan, maka akan timbul namanya medan magnet. Ya. Nah, pada saat gerakan atau perubahan arusnya semakin cepat, maka akan muncul yang namanya medan-medan atau fluks. Semakin besar gerakannya, maka fluksnya juga akan semakin besar. Jadi apa itu fluks? Nah, ini ya bentuknya fluks. Nah, ini yang dikomentari pada hukum Faraday. Jika ada perubahan fluks dalam kumparan, maka di sekitar itu akan timbul GGL induksi. Maka Henry mengatakan bahwa jika ada arus yang bergerak, maka timbul GGL induksi. Kalau Faraday, jika ada perubahan fluks, maka timbul GGL induksi. Nah, sekarang kita lihat beberapa persamaan untuk menentukan induktansi pada komponen induktor. Yang pertama, L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Di sini ada dua persamaan anak-anakku sekalian. Pada persamaan yang pertama, ini digunakan jika bentuk kumparannya selenoida. Ya, selenoida, sama seperti yang digambar. Sedangkan pada persamaan kedua, jika bentuk kumparannya toroida. Ya, ini selenoida. Ini toroida. Nah, ingat, yang mana itu toroida? Selenoida yang dibentuk melingkar. Sehingga L yang dimaksud di selenoida itu merupakan keliling pada toroida. Ya, jadi nggak susah lagi menghafal apa rumusnya. Penting tahu konsepnya. Ya, kalau selenoida menggunakan L, tetapi kalau toroida menggunakan keliling lingkaran. Seperti itu anak-anakku sekalian, sisa dilihat nanti bentuk induktornya. Apa selenoida atau berbentuk toroida. Ya, seperti itu. Berikutnya, GGL induksi sama dengan minus L dI dt. Perhatikan penyebutannya, dI dt sama dengan minus L delta I per delta T. Apa perbedaan dari kedua rumus ini? Jika dia menggunakan dI dt, itu artinya arus berada dalam fungsi waktu. Ya, D di sini adalah diferensial. Nah, atau dalam matematika biasa dibilang turunan. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi kalau dia dI dt, berarti I-nya dalam bentuk fungsi waktu. Nah, kalau dia bentuknya delta I per delta T, maka dia dalam angka ada nilainya.
ya, ada nilainya, ada perubahan arus, ada perubahan waktu. Seperti itu. Nah, berikutnya, karena tadi konsepnya digabung antara hukum Faraday dan hukum Henry, maka muncullah rumus yang ketiga, L dikali I sama dengan flux dikali N. Ya, fluxnya muncul, kemudian I-nya ada, induktansinya ada, jumlah lilitan ada. Jadi inilah ketiga rumus yang mendasari untuk menentukan nilai induktansi pada induktor. Ya, seperti itu. Nah, konsep-konsep ini biasa diaplikasikan. Nah, coba perhatikan video ini. Apa yang anak-anakku kalian lihat? Ada percikan api. Kenapa sih bisa terjadi percikan api? Dari mana itu? Tadi kita sudah belajar konsepnya. Ya, kita belajar konsepnya. Kenapa bisa ada percikan api? Jadi ingat, pada saat terjadi pemutusan, ya, ini namanya pemutusan saklar, tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta arus itu langsung nol, ya, arus itu langsung nol, ya, tetapi arus itu akan ada sekian detik tersimpan, karena ingat, induktor tadi menyimpan medan magnet sehingga timbul namanya GGL. Nah, sehingga sepersekian detik itu arus tersimpan. Nah, arus tersimpan, maka jika dia menjadi DI/dt itu menghasilkan tegangan yang sangat besar. Sesuatu yang dibagi 0 karena waktunya limitnya 0 itu akan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Karena tegangannya besar, maka akan bisa melebihi batas breakdown isolatornya. Jika isolatornya bocor sedikit, maka muncullah yang namanya spark atau percikan api. Hal ini anak-anakku sekalian bisa kalian lihat juga di rumah-rumah. Terkadang kita mencolok, ada percikan api di terminal. Nah, itu namanya spark. Berarti ada tegangan yang besar yang masih tinggal, ya. Ingat, semua barang-barang yang ada di rumah itu memiliki sifat yang namanya induktif. Oke, anak-anakku bisa melihat tayangan tadi dalam beberapa HTTP yang di YouTube ya. Jadi ibu sudah buatkan link. Jadi sisa anak-anakku melihat bagaimana kegiatannya atau kejadiannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ketiga persamaan ini dapat dilihat dengan cara apa sih yang mempengaruhi induktansi. Berdasarkan ketiga persamaan ini, ternyata yang mempengaruhi induktansi yang pertama adalah jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar induktansinya. Berikutnya adalah bentuk induktor. Dalam hal ini panjangnya atau luasnya, ya, bisa dilihat dari panjangnya dan luas. Jadi bisa dilihat itu. Kemudian yang ketiga adalah apa bahan dari inti induktor. Itu adalah tiga hal yang mempengaruhi induktansi, ya. Berikutnya, untuk menentukan besarnya energi yang tersimpan dalam induktor itu dinyatakan dengan persamaan W sama dengan setengah L kali I kuadrat. Ingat tadi sifat dari induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Rumusnya, jadi energi yang tersimpan itu dirumuskan dengan 1/2 dikali L dikali I kuadrat. Sampai di sini bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dimengerti? Nah, sekarang untuk memudahkan penggunaan persamaan, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama. Sebuah solenoida panjang 40 cm terbuat dari 1000 lilitan
dengan luas penampang 1 cm kuadrat dialiri arus 2 ampere. Pertanyaannya, berapakah energi yang tersimpan? Ya, di sini sudah ketentuan mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya. Coba kita perhatikan sama-sama pembahasannya. Ya. Anak-anakku perhatikan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, silakan. Oke, kita lihat dulu. Ingat anak-anakku sekalian, pada saat kita mengerjakan soal-soal fisika, ada baiknya kita selalu menulis apa yang diketahui supaya kita gampang menentukan rumus mana duluan, kemudian apa yang berikutnya. Seperti itu. Nah, sekarang panjang 40 cm. Itu artinya sentimeter kita bawa ke meter, berarti ini dibagi 100. Lilitannya 1000, kemudian luasnya 1 cm kuadrat berubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya. Kemudian arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan adalah W-nya. Tadi ingat, untuk menentukan W, maka rumusnya itu berarti 1/2 Li kuadrat. Itu dulu. Kemudian cek yang diketahui. Ada enggak L-nya? Ternyata pada saat dicek diketahui, ternyata L-nya belum ada. I-nya sudah ada. Berarti hal yang pertama kita lakukan menentukan L pada solenoida. Nah, sekarang untuk menentukan L pada solenoida, maka kita gunakan rumus L sama dengan mu 0 kali N kuadrat dikali A per L. Ya, silakan anak-anakku masukkan nilainya. Nah, di sini L-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian lilitannya 1000, dibuatkan notasi ilmiahnya. Berarti 1000 pangkat 3 di pangkat 2, berarti dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, silakan sederhanakan. Kita hapus dulu beberapa. 4 dengan 4 dibagi ya, berarti 4-nya habis. Berarti yang dibawa sisa berapa? Yang dibawa sisa 0,1. 0,1 itu anak-anakku sekalian, kalau kita buat ke dalam notasi ilmiah, maka kita buatnya 10 pangkat min 1. Ya. Nah, sekarang yang di atas pi dikali 1 semuanya ya. Maka hasil akhirnya pasti ada pi. Nah, sekarang bagaimana dengan 10 pangkatnya? Lihat. 10 pangkat min 7. Di sini 10 pangkat 3 pangkat 2. Artinya menjadi 10 pangkat 6. Ya. 10 pangkat 6. Berarti yang di sini adalah 10 pangkat 6. Min 7 ditambah 6 dikurang 4. Ya. Min 7 tambah 6 min 1 kurang 4 min 5. Tetapi masih ada 10 pangkat di bawah. Min 1. Jadi kalau yang di bawah dinaik ke atas menjadi positif ya. Berarti min 5 ditambah 1 menghasilkan 10 min 4. Maka hasilnya adalah pi kali 10 pangkat min 4 Henry. Ini baru induktansinya. Nah, setelah ditentukan induktansinya, maka kita bisa menyelesaikan yang terakhir. Bahwa energi yang tersimpan sebesar setengah Li kuadrat. Kita masukkan nilainya. Setengah pi kali 10 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 2. Maka hasilnya 2pi kali 10 pangkat min 4. Pi ini kita rubah menjadi 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 maka nilainya adalah 6,28 kali 10 pangkat min 4 Joule. Berikutnya adalah soal yang kedua. Coba perhatikan. Kumparan dengan induktansi 0,5 Henry dialiri arus yang berubah-ubah. Nah, ini tadi. Ingat,
arusnya dalam fungsi waktu. Ya, ini yang Ibu maksud. Arus dalam fungsi waktu, ya. Berarti I sama dengan min 3T kuadrat ditambah 6T ditambah 2. Berikutnya dengan I dalam ampere dan T dalam second. Pertanyaannya, kapan GGL induksi besarnya 27 volt? Jadi kata kapan itu artinya kita bertanya tentang waktu. Kapan, ya? Nah, coba kita perhatikan pembahasannya. Diketahui L-nya 0,5 Henry, kemudian arusnya dalam fungsi waktu yaitu minus 3T kuadrat di plus 6T plus 2. Kemudian GGL induksinya 27 volt. Maka untuk menentukan GGL induksinya kita menggunakan minus L DI DT, ya, diferensial. Nah, sekarang lihat. GGL induksinya 27, L-nya 0,5. I-nya adalah min 3T kuadrat ditambah 6T plus 2. Ini diturunkan terhadap waktu. Caranya bagaimana? Pangkat yang pertama dikali ke depan. Kemudian nanti pangkatnya dikurang 1. Ya, pangkat pertama kali ke depan, kemudian pangkat T-nya dikurang 1. Itu ciri-ciri dari menyelesaikan turunan. Sekarang kita lihat, apa turunan min 3T pangkat 2? Berarti 2 kali min 3, ya, berarti min 6. T, 2 pangkatnya 2 dikurang 1, berarti dikali T. Sama dengan min 6T. Berikutnya 6T. Berarti ini pangkatnya 1. 1 kali 6. 6. T pangkat 1 kurang 1. Berarti 0. T pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti 1 kali 6 sama dengan 6. 2. Ada enggak unsur T-nya? Tidak ada. Berarti pada saat dia diturunkan, maka nilainya adalah 0. Maka didapat 27 sama dengan min 0,5 dalam kurung min 6T ditambah 6. Ini silakan dikali masuk anak-anakku sekalian. Maka didapatkan 27 sama dengan 3T dikurang 3. Berarti T sama dengan 10 second. Berarti pada waktu T sama dengan 10 second, maka tegangan induksinya berada di 27 volt. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari induktor, maka konsep berikutnya adalah transformator. Ya, transformator. Tadi Ibu sudah lihatkan jenis induktor, salah satunya adalah menggunakan diaplikasikan ke dalam alat yang namanya transformator. Jadi transformasi ini adalah aplikasi dari induktor. Nah, sekarang apa sih jenisnya transformator atau biasa disebut dengan trafo? Oke, jenis-jenis dari transformator. Yang pertama adalah trafo daya, ya. Ini trafo daya, kemudian trafo pengukuran dan trafo distribusi, ya. Jenis transformator ini merupakan jenis yang menggunakan energi besar yang ditransmisi dari PLN ke rumah penduduk, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Trafo daya itu difungsikan untuk mengirim energi listrik ke gardu listrik, ya. Gardu listrik itu sering kita lihat yang tertulis awas tegangan tinggi. Nah, di situ. Kenapa awas tegangan tinggi? Karena prinsip kerjanya pada saat dikirim ke gardu listrik adalah tegangan rendah dirubah menjadi tegangan tinggi. Ya, makanya di situ harus ditulisi awas tegangan tinggi supaya tidak sembarang didekati. Berikutnya,
setelah dari PLN memasukkan ke gardu listrik, nah untuk trafo pengukuran ini gunanya adalah untuk mengukur peralatan pada sistem daya listrik. Ya, apa yang diukur? Yang diukur supaya mudah yaitu mengubah tegangan dan arus dari kumparan primer ke sekunder agar mudah dihitung. Ya, jadi yang di PLN itu untuk menghitung nilai tegangannya itu menggunakan trafo pengukuran. Nah, berikutnya trafo distribusi. Nah, di sini kita sudah masuk ke distribusi ke rumah-rumah. Nah, sekarang ini fungsinya adalah mengubah tegangan tinggi yang berasal dari trafo daya ke tegangan rendah sebesar, sudah dijelaskan, sebesar 220 volt untuk bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi yang dari sinilah yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana setelah masuk ke rumah-rumah penduduk? Nah, di situ juga ada. Setelah ke rumah-rumah penduduk, maka setiap rumah penduduk itu punya yang namanya alat elektronik, dan alat elektronik itu tidak semua menggunakan tegangan 220 volt sepenuhnya. Ya, makanya kita punya yang namanya trafo step up dan step down. Jadi trafo ini nanti yang kita lihat atau yang kita pelajari selanjutnya yang ada di barang-barang elektronik, ya. Kemudian ada namanya trafo isolasi sebagai jembatan, ada namanya trafo matching. Ini yang digunakan khusus untuk di audio, ya. Trafo step up dan step down itu difungsikan pada alat elektronik di rumah, misalnya di cas, kemudian alat-alat yang ada di TV, alat-alat yang ada di dalam rumah. Jika ingin meningkatkan tegangan, maka mereka nanti menggunakan atau alat itu mengisinya dengan step up, trafo step up. Kalau menurunkan cas itu rendah ya tegangannya, maka dalam cas itu dia menggunakan trafo step down, seperti itu. Trafo isolasi ini sebagai pengaman. Kemudian trafo matching itu khusus untuk perangkat audio seperti yang Ibu jelaskan. Nah, berikutnya. Tadi sudah lihat jenisnya. Jadi apa itu trafo? Trafo adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kapan dia bisa naik, kapan dia bisa turun. Nah, kita lihat dulu skemanya. Skemanya anak-anakku sekalian. Pada trafo itu terdiri dua kumparan. Ada namanya kumparan primer atau biasa disebut input. Ini adalah input karena langsung terhubung ke PLN, sumber daya, ya, sumber suplai dayanya PLN. Berikutnya ada yang namanya kumparan sekunder. Sekunder atau biasa outnya dari power supply, outnya kemana? Ke alat-alat elektronik yang ada di rumah, ya. Outnya, jadi output. Kalau input, berarti kumparan primer. Kalau sekunder, output. Sedangkan yang ini adalah inti besi, ya, inti besi. Gunanya ini adalah meredam yang namanya arus eddy, arus pusaran yang berasal dari power supply AC, ya, seperti itu. Ya, inti besi sehingga menimbulkan flux magnetik. Nah, berikutnya kita cek jenis trafo yang ada di peralatan rumah tangga. Nah, seperti tadi Ibu bilang, yang pertama adalah trafo step up. Kapan dikatakan dia step up? Coba perhatikan. Jika yang pertama jumlah lilitan. Jumlah lilitan pada kumparan primernya sedikit dibanding jumlah lilitan pada sekundernya.
Ya, ini N-nya. Ini N-nya sekunder, ini N-nya primer. Ya. Kalau jumlah lilitannya sedikit, itu artinya tegangan yang ada pada primer itu juga kecil. Kalau jumlah lilitannya banyak, itu berarti tegangan yang dihasilkan juga besar. Jadi jumlah lilitan dengan tegangan itu sebanding. Ya, kalau banyak lilitannya berarti besar tegangannya. Kalau sedikit berarti kurang tegangannya. Nah, di input tegangannya kecil menghasilkan tegangan yang besar. Itulah yang namanya step up, mengeluarkan tegangan yang lebih besar dari input. Dinaikkan tegangannya dari kecil ke besar. Nah, bagaimana dengan arusnya? Nah, sedangkan arus itu berbanding terbalik. Arus di primer atau inputnya itu besar, sedangkan arus di sekundernya kecil. Jadi itu adalah ciri-ciri dari trafo step up. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan yang step down? Berarti kebalikan dari step up. Step down berarti keluarannya kecil. Kalau step up keluarannya besar. Kalau down keluarannya kecil. Nah, yang pertama jumlah lilitan ya pada kumparan primernya besar. Berarti tegangan yang ada di kumparan primer itu besar. Kemudian jumlah lilitan yang ada pada kumparan sekunder kecil. Itu artinya tegangan yang ada di sekunder kecil. Ya, berarti keluarannya kecil. Berarti I-nya kebalikan seperti itu. Keterangannya hampir sama. Nah, sekarang kita lihat pada trafo ada yang namanya efisiensi. Ya, kalau trafo dengan efisiensi 100% itu artinya daya yang masuk sama dengan daya yang keluar, ya. Daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Tetapi secara kenyataan tidak mungkin. Pasti ada loss-nya. Nah, kenapa? Di mana loss itu? Pernah enggak anak-anakku pegang charger panas rasanya pada saat itu? Itu adalah loss dari daya, ya, daya yang hilang. Seperti itu. Makanya dianggap trafonya tidak ideal karena ada loss. Nah, bagaimana dengan transformator tidak ideal? Berarti efisiensinya menggunakan rumus PS per PP. Daya sekunder dibagi dengan daya primer kali 100%. Apa itu daya? Jadi daya itu rumusnya adalah V kali I. Jadi kalau sekunder VS kali IS, kalau primer VP kali IP. Nah, maka perubahan PP dengan PS ada yang namanya delta. Inilah yang loss-nya, ada delta P-nya, ya. Jadi yang loss ini adalah yang delta P, sama dengan PP dikurang PS. Oke. Untuk menentukan beberapa nilai dari trafo, kita coba latihan soal ya, beberapa. Yang pertama, 10 buah lampu dengan tegangan 12 dan daya 24 terhubung paralel, ya. Seperti ini. Keterangan semua lampu ini menyala normal, ya. Pertanyaannya adalah berapa efisiensi dari lampu yang tersusun paralel tersebut. Jadi yang diketahui 10 lampu, tegangannya, daya, kemudian daya primer 240, kemudian arus primer adalah 4/3 ampere. Yang ditanyakan adalah efisiensinya, ya. Nah, yang pertama yang harus anak-anakku sekalian tentukan adalah berapa hambatan, ya, hambatan setiap lampunya. Jadi hambatannya adalah V kuadrat per P. Silakan masukkan nilainya. Maka nilai hambatannya adalah 6 ohm. Karena tersusun paralel, berarti total hambatannya berarti dibagi 10, jadinya 0,6 ohm. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan hambatannya,
kita tentukan daya keluarannya. Daya keluarannya adalah V kuadrat per RP. Maka daya keluarannya adalah 240 watt. Nah, maka daya primernya sendiri adalah 320 watt. Berarti efisiensinya, berarti ada selisih ya antara daya keluar dengan daya masukan. Maka efisiensinya PS per PP dikali 100%. Maka kita dapat 75%. Ada enggak cara cepatnya? Ada. Anak-anakku sekalian bisa menggunakan cara cepat ini, tapi khusus untuk yang hambatannya paralel, ya, khusus untuk hambatan paralel. Cara cepatnya adalah N dikali PL per VP dikali IP dikali 100%. Sisa anak-anakku masukkan nilainya N berapa, PL-nya tadi sudah ada, VP-nya dan IP-nya. Setelah dimasukkan nilainya, maka didapat nilai efisiensinya adalah 75%. Bagaimana? Apakah anak-anakku sudah bisa paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan, mau menggunakan penyelesaian jitu juga silakan, tapi ingat penyelesaian ini hanya untuk yang hambatan disusun paralel. Oke. Baik, berikutnya adalah soal yang kedua. Sini ada gambar. Ya. Pada gambar yang ditanyakan adalah berapa RL-nya, hambatan yang ada pada lampu. Ingat, lampu berada di keluaran, ya, di keluarannya, sekundernya. Dari gambar kita lihat, ingat anak-anakku, kalau ini itu berarti sumber daya ya. Berarti ini berarti primer. Kalau yang lampu berarti dia keluaran, berarti ini adalah sekunder. Nah, ini adalah VP-nya, ini adalah IP, ini NP, karena semua berada di kumparan primer. Sekarang yang di kumparan sekunder hanya ada NS. Maka apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Nah, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai dari VS. Berapa daya keluaran? Ya, berapa tegangan keluarannya dengan menggunakan persamaan VS per VP sama dengan NS per NP. Dengan memasukkan nilainya, maka kita dapat VS-nya, tegangan keluarannya adalah 100 volt. Ya, seperti itu. Berikutnya, setelah kita menentukan VS-nya tadi, maka kita tentukan berapa IS karena efisiensinya telah diketahui. Ya. Untuk menentukan IS-nya menggunakan persamaan efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Berarti IS-nya 2 ampere. Maka kita bisa menentukan hambatannya dengan menggunakan rumus VS per IS. Maka nilainya adalah 50 ohm. Yang ini juga ada cara cepatnya. Jadi anak-anakku bisa menentukannya dengan menggunakan rumus RL sama dengan NS per NP pangkat 2 dikali VP per efisiensi dikali IP. Ya, dengan memasukkan nilainya, maka kita bisa tentukan hambatan di lampunya itu adalah 50 ohm. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini. Apakah ada anak-anakku sekalian yang mau ditanyakan? Jadi untuk yang ini juga punya pengerjaan yang berbeda atau cara cepatnya, tetapi secara konsep tadi alurnya. Jadi boleh kita mengerjakan persamaan itu dengan cepat, tetapi tahu konsepnya dulu. Karena kalau kita hanya menghafal di percobaan cepatnya saja, konsepnya tidak, maka jika dirubah lagi alurnya, jadi kita kemungkinan bingung, ya. Jadi, tapi kalau misalnya konsepnya sudah kuat, tidak ada masalah. Silakan gunakan penyelesaiannya secara cepat seperti itu, ya. Untuk yang berikutnya, ini Ibu punya soal yang ketiga, ya.
Sebuah transformator menurunkan tegangan berarti dia step down dari 220 volt menjadi 10 ya, turun. Ada efisiensinya 60%. Nah, sekarang untuk soal yang ini anak-anakku bisa melihat tadi dari beberapa rumus. Silahkan coba anak-anakku jadikan ini sebagai latihan di rumah. Anak-anakku lihat, cari dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian silahkan pilih rumus mana yang akan digunakan. Jadi anak-anakku sekalian bisa lakukan ini latihannya di rumah, kemudian bisa menambah lagi latihan dengan menggunakan buku paket yang ada pada anak-anak sekalian. Baik anak-anakku sekalian, cukup di sini pembelajaran kita hari ini, pembelajaran tentang induktor dan transformator. Anakku sudah tahu apa jenisnya, kemudian diaplikasikan di mana. Nah, setelah itu anak-anakku bisa menentukan beberapa besaran dengan menggunakan beberapa persamaan. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.